memang masyarakat belum tahu apa itu media online. Yang masyarakat tahu media cetak, radio, televisi. Membuat sebuah portal Tebo. Apa sih yang buat abang ngerasa bahwasannya portal Tebo itu unik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hangat untuk seluruh penonton yang berada di rumah. Senang sekali saya, Rizky Nikowayuni, masih berada di tengah-tengah kalian untuk mengupas kisah-kisah inspiratif dari beberapa tokoh. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mencari kisah inspiratif dari sosok di balik berdirinya media online yang ada di Kabupaten Tebo, yaitu Portal Tebo. Media online yang kini menjadi salah satu sumber inspirasi terpercaya aktual bagi masyarakat Tebo dan sekitarnya. Sore ini kita akan mencoba untuk mengupas tuntas bagaimana awal perjalanan Portal Tebo hingga saat ini, apa saja rintangan yang beliau hadapi, dan bagaimanakah karakter seorang wirausahawan yang ada pada diri beliau, seperti gigih, kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan dalam sebuah kesuksesan. Langsung saja kita sapa sore ini. Selamat datang Bang Iyal. Oke, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita hari ini Bang. Kita ngobrol santai, bisa ya Bang ya? Begini Bang, awal mula untuk pembentukan Portal Tebo sendiri, gimana sih awal abang pertama kali kepikiran untuk membuat sebuah Portal Tebo? Kalau boleh tahu Portal Tebo berdiri tahun berapa? Untuk Portal Tebo berdiri sejak tahun 2016. Oke. Dari 2016 itu Bang, kira-kira apa sih inspirasi abang atau motivasi abang apa untuk mendirikan Portal Tebo itu? Kebetulan waktu itu kan kerjanya di wartawan juga, di Anak Jawa Pos, itu Putih Express. Nah, baca-baca berita, dengar informasi, banyak media-media cetak yang sudah mulai tutup. Oke. Lantaran maraknya media online. Nah, di Jambi waktu itu baru ada 2 media online, Berita 3 Jambi dengan Metro Jambi. Jadi kepikiran pengen juga Tebo punya media online. Oh, awalnya seperti itu. Oke. Pada tahun 2016 ini kan untuk media online sendiri sepertinya kan belum begitu tenar ya dibandingkan media cetak atau media lainnya. Pasti untuk memulai sesuatu yang baru tentunya ada tantangan-tantangan juga yang abang hadapi gitu. Nah, kira-kira tantangan apa yang terasa banget abang hadapi dan bisa membuat keadaan itu membuat abang sedikit hampir menyerah gitu? Tantangan yang paling berat waktu itu memang masyarakat belum tahu apa itu media online. Yang masyarakat tahu media cetak, radio, televisi, dan kita coba menyajikan berita-berita online sana sini, bahkan sering diejek, bahkan ada calon wakil bupati waktu itu. Oke. Bukan calon wakil bupati, calon bupati. Ini wartawan apa nyari berita sana sini korannya tidak pernah ada, padahal itu media online bukan media koran. Oh, jadi memang ada. Sempat kemarin itu di pesta pernikahan tuh di atas panggung. Oke. Oke, berarti memang waktu itu ketidaktahuan masyarakat atau peralihan ya Bang ya dari media cetak yang awalnya media cetak beralih ke media online waktu itu. Nah, untuk di zaman sekarang ini kan Bang, tentunya media online kan sudah banyak ya dari tahun 2016 mungkin media online bisa dihitung pakai jari. Sementara sekarang untuk perkembangan zaman yang semakin pesat seperti ini, 2025 media online tentunya semakin banyak. Nah, kalau menurut Abang nih, Portal Tebo dibandingkan media online lainnya, kira-kira apa yang membuat Portal Tebo itu tetap diminati oleh kalangan baik muda, dewasa, ataupun masyarakat Tebo sendiri ataupun orang di luar Kabupaten Tebo? Kalau awalnya kan memang pengen punya media sendiri itu karena sudah capek ikut orang. Walaupun kemarin masih aktif di media cetak, tapi kita konsisten
selalu update berita-berita terbaru tentang Tebo di media online portal Tebo. Bahkan di tahun 2019 saya sudah resign dari Butea Press, gabung di majalah Gapra. Di Gapra pun itu ada online-nya. Tapi di portal Tebo selalu kita konsisten tiap hari 5-10 berita yang kita update, berita semuanya berita lokal. Mungkin di situ bikin masyarakat mulai tertarik karena setiap hari ada informasi tentang Kabupaten Tebo. Oh, seperti itu. Lalu Bang, ada nggak kira-kira momen atau pengalaman-pengalaman yang bikin Abang sebagai founder portal Tebo itu merasa bahwasannya portal Tebo itu ternyata punya dampak besar loh terhadap atau punya dampak besar yang nyata terhadap masyarakat? Kalau dampak nyata terhadap masyarakat, kita kurang tahu juga ya. Tapi sejauh ini apapun yang kita sorot oleh portal Tebo, umpamanya tentang kondisi jalan, yang masyarakat ngeluh masalah jalan rusak, itu biasanya cepat ditanggap oleh pemerintah. Begitu juga tentang bangunan sekolah yang sudah tidak layak atau mobiler sekolah yang sudah rusak, biasa cepat ditanggap. Jadi ini dampak dari portal Tebo ke masyarakat atau tidak, kita tidak tahu juga. Kalau saya melihat kan memang ada ya perkembangan, misalnya ketika Abang mengupload atau membuat konten tentang sesuatu dan itu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan itu juga mungkin harapan dari masyarakat bahwasanya apa yang Abang buat konten itu merupakan sebuah informasi kepada pemerintah bahwasanya kami memerlukan ini. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, sekarang kan tentunya portal ada tim ya Bang, ya, bukan Abang sendiri ya. Tetapi gimana sih cara Abang itu mencari atau menyajikan berita-berita yang lebih akurat dan bisa dipercaya, berhubung tahun sekarang ini perkembangan informasi itu terlalu banyak sampai terkadang berita hoax pun kita nggak tahu lagi mana berita nyata, mana berita hoax. Kalau untuk tim sejauh ini portal Tebo selalu terbuka, siapapun mau gabung silahkan untuk belajar atau memang untuk mau jadi profesional. Beberapa kali kita memang merekrut kawan-kawan untuk gabung di portal Tebo. Begitu kawan sudah bisa, mereka buka sendiri perusahaan pers dan buka media online sendiri. Tapi bukan berarti buka media ini jadi musuh di portal Tebo. Justru ini kita rangkul. Kadang kita tidak dapat informasi dari kawan yang sudah buat media baru tadi. Kita dapat informasi. Nah, untuk tim memang selama ini saya lebih mengedepankan manajemen kekeluargaan. Tidak ada di sini karyawan, tidak ada bos, tidak ada bawahan. Kita semuanya enjoy, ngumpul, bergurau. Tapi waktunya liputan memang serius. Nah, tadi kan Abang bilang setelah anggota-anggota Abang membuat media lainnya, tentunya banyak sekali perkembangan media-media online. Nah, sekarang ini apa sih yang buat Abang ngerasa bahwasannya portal Tebo itu unik, dalam artian beda dari media-media lainnya? Mungkin karena konsisten portal Tebo dari tahun 2016 sampai sekarang. Yang bikin unik portal Tebo ini, masyarakat awam berpendapat kalau berita belum naik di portal Tebo sepertinya belum akurat. Oh gitu. Bahkan sampai suku anak dalam pun mengikuti perkembangan informasi di portal Tebo, baik di websitenya, di medsosnya. Banyak suku anak dalam yang tahu media portal Tebo. Nah, lalu Bang, tentunya ketika membuat konten-konten di portal Tebo, sebelum itu Abang kira-kira punya nggak rasa penasaran atau dengan hal-hal baru gitu yang Abang pengen, ini bagus nih kalau buat nanti konten di Tebo atau buat apa gitu. Nah, kira-kira kalau rasa ingin tahu yang Abang pengen itu pengaruh nggak kepada konten-konten tersebut?
Kalau rasa ingin tahu kayaknya tidak begitu ya. Cuma berjalan, begitu kita jalan keliling ketemu hal-hal yang menarik langsung kita buat konten, kita buat pemberitaan atau kita kemas jadi apa. Nah, sepertinya masyarakat Tebo juga sukanya yang seperti itu, instan. Tidak perlu harus diedit yang macam-macam, penting begitu permasalahan ini timbul langsung dihapus. Oke. Gini Bang, tadi kan Abang mengatakan bahwasannya di Provinsi Jambi waktu itu tahun 2016 itu cuma ada 2 media online waktu itu masih ada. Yang saya ketahui yang diketahui di Provinsi Jambi. Nah ini kan untuk daerah nih Bang, kita tahu bikin usaha itu kan agak susah, untuk apalagi dengan kualitas daerah gitu. Nah gimana Abang selama ini bisa mandiri dan juga menjaga semangat tim agar tidak patah di tengah jalan? Kalau untuk media cetak mungkin memang banyak pemasukan dari iklan, dari society, advertorial. Waktu itu kan media online belum ada pos anggaran untuk itu. Nah, karena waktu itu kita masih disupport dengan Jawa Pos, disupport dengan Gapra, kita masih aman. Tapi lama-lama pemerintah mulai paham, oh ada media online. Sekarang kan sudah ada pos anggaran untuk media online. Jadi memang untuk mempertahankan itu dari liputan-liputan Pemda, perusahaan, desa-desa, sekolah-sekolah, alhamdulillah cukup untuk operasional. Oke. Lalu seberapa gini, ketika Abang menjalankan sebuah portal Tebo ini, tentunya harus ada percaya diri di situ yang lebih, bahwasanya portal Tebo ini bisa berkembang seperti yang Abang inginkan. Namun pernah tidak di hati Abang ada keraguan-raguan akan perkembangan ini? Misalnya ini jalan nggak sih ya kalau misalnya saya buat seperti ini, jalan apa nggak? Pernah nggak merasa ragu maju mundur seperti itu? Kalau keraguan-raguan pasti ada, tapi kembali lagi kita bekerja di perusahaan kita sendiri, kita merasa rajo di situ, merasa bebas, itu yang bikin kita bertahan. Selama ini memang kerja di perusahaan besar, tapi kita merasa jadi anak buah. Jadi kita tidak ingin itu terulang kembali, makanya sampai sekarang kita tetap ingin mengembangkan portal Tebo. Nah kalau Abang lihat nih portal Tebo berapa tahun yang lalu dengan yang sekarang, kira-kira apa sih perubahan paling signifikan yang Abang rasakan? Kalau perubahan signifikan, kalau dulu kita di Pemda pun mengenal ini media online portal Tebo, orang bingung. Kalau sekarang sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun, orang tahu portal Tebo. Berarti sudah Bahkan menyebar, orang ya? menunggu informasi-informasi dari portal Tebo. Karena mungkin tadi Abang menyebutkan bahwasannya portal Tebo itu sedang mengena di hati masyarakat. Ya. Lalu kan ketika Abang membangun sebuah usaha, tentunya Abang pernah mengambil sebuah keputusan-keputusan yang mungkin tidak di luar nalar Abang, atau ngerasa ini resikonya mungkin sedikit berbahaya atau terlalu berat dan sebagainya. Pernah tidak Abang berpikir senekat itu, dan tapi justru itu menjadi titik balik besar buat portal Tebo sendiri? Itu pernah kita lakukan. Kalau terus di media online mungkin kita beritanya atau artikel yang kita suguhkan seperti itulah, paling masyarakat lokal. Nah kita ingin menyajikan juga ini bisa dinikmati masyarakat di luar Kabupaten Tebo, baik itu di Jambi maupun di luar Jambi. Akhirnya kita nekat untuk jadi pendamping suku anak dalam, dengan tujuan memang membina suku anak dalam. Di samping itu kita dapat artikel-artikel tentang suku anak dalam. Sampai sekarang ini banyak yang ngikutin portal Tebo yang khusus mantau perkembangan suku anak dalam, bukan cuma di Jambi, luar Jambi, bahkan dari Malaysia, Singapura,
terakhir kemarin dari Thailand juga pernah telepon langsung atau inbox mempertanyakan. Zaman sekarang masih ada suku anak dalam yang berpakaian seperti itu, yang kehidupannya nomaden. Saya bilang masih ada di Tepok. Oke. Lalu Bang, ketika Abang menjadi seorang jurnalis, dengan Abang seorang founder perusahaan ya, usaha, tentunya hal itu harus seimbang. Bagaimana Abang bisa menjadi idealis Abang seorang jurnalis, tapi Abang tidak bisa berpikiran bahwasannya Abang juga harus memikirkan usaha yang harus berkembang. Bagaimana Abang menyelaraskan dua hal itu? Kalau ini sepertinya ngalir ya, ketika memang ada persoalan, seumpamanya di Pemda, ini persoalan yang mesti kita sorot, sementara kita sudah kerjasama dengan Pemda itu. Nah, untuk menjaga profesionalitas, semua media, semua wartawan sepertinya kayak itu, kita datangi dinas yang bersangkutan, kita konfirmasi, mereka kan lebih senang. Kalau hal yang menjadi sorotan itu kita sajikan berimbang, artinya apa permasalahan di bawah, seperti apa statement mereka menghadapi permasalahan itu. Kalau ini kita tulis secara profesional, sepertinya aman, nggak ada kendala. Intinya komunikasi yang baik ya Bang. Iya. Lalu Bang, apa yang Abang harapkan untuk portal 5 tahun ke depan? Kalau harapan ini mungkin terlalu jauh ya. Pengennya portal itu punya wartawan di setiap kecamatan. Di Kabupaten Tepok ini ada 12 kecamatan dan setiap kabupaten di Provinsi Jambi kita punya wartawan yang memang bisa menunjukkan informasi-informasi tentang Tepok dan Jambi. Ya, kita doa juga semoga portal Tepok tetap eksis Bang. Yang terakhir nih Bang, apakah pesan atau semangat yang pengen Abang sampaikan kepada generasi muda atau kawan-kawan kita nih yang baru mau mulai usaha dari nol namun masih ragu-ragu? Kalau untuk semua usaha sepertinya sama ya, bukan cuma di media online. Intinya memang konsisten, tekun, dan jangan menyerah. Semua itu pasti nanti ketemu pintu, ketemu celah. Setelah celahnya ketemu, kita nyangkai. Artinya konsisten, serius, dan tekun. Tentunya, Ya. iya, tentunya disiplin juga ya Bang ya. 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 Terima kasih Bang. Luar biasa sekali sobat obrolan kita sore ini bersama Bang Iyal. Banyak sekali pelajaran yang kita dapati, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa kita petik untuk mengajukan semangat kita membangun semua usaha itu berawal dari nol. Pentingnya rasa ingin tahu sampai keberanian mengambil resiko demi sebuah mimpi. Terima kasih banyak Bang Iyal atas waktunya, inspirasinya, dan cerita-ceritanya menarik sehingga dapat memotivasi kita semua. Semoga portal Tepok terus berkembang, makin bermanfaat untuk masyarakat, dan jadi contoh bahwa media lokal juga bisa berdampak besar kepada pengembangan penyebaran informasi lainnya. Buat teman-teman yang sedang merintis usaha atau ingin membangun suatu dari nol, semoga obrolan tadi mampu menjadi suntikan motivasi untuk kita semangat dan dapat membuktikan bahwasannya kerja keras, niat baik, dan karakter insya Allah semua bisa dicapai. Sampai jumpa di sesi obrolan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah takut untuk memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.